Halo semuanya, senang banget bisa ketemu kalian lagi di ulasan inspiratif kita hari ini. Nah, langsung aja ya, kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering banget kita lupain, tapi dampaknya tuh luar biasa besar buat kebahagiaan kita, yaitu kekuatan mendasar dari mencintai diri sendiri. Sering kan kita capek-capek nyari validasi dari orang lain, tapi malah lupa ngecek apa kabar hati kita sendiri. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng sebuah pengakuan yang jujur banget soal gimana sih rasanya nemuin kembali rasa cinta buat diri sendiri. Coba dengerin kutipan yang satu ini. Dulu, aku pernah dalam kondisi di mana aku tidak menyukai diriku sendiri, merendahkan diri aku sendiri, dan semuanya serba berantakan. Wah, kerasa banget ya perihnya. Gini ya, ini bukan sekedar lagi ngerasa sedih atau lagi bete biasa. Pembicara di sini tuh benar-benar lagi cerita soal titik terendahnya, di mana dia sampai di tahap nggak suka, bahkan terus-terusan ngejatuhin harga dirinya sendiri. Dan pas itu terjadi, ya udah, tebak aja, semuanya benar-benar jadi kacau balau. Nah, fase ini yang kita sebut sebagai kondisi serba berantakan. Maksud aku, bayangin aja kayak efek domino, ya kan? Kalau fondasi utamanya aja, yaitu diri kita sendiri, udah nggak kita hargai, ya gimana bangunan di atasnya bisa berdiri tegak? Kebiasaan ngerendahin diri sendiri itu pelan-pelan bakal ngegrogoti rasa percaya diri kita sampai habis. Dan begitu rasa pede itu hilang, kerjaan berantakan, hubungan sama orang lain jadi bermasalah, pikiran juga jadi nggak tenang. Bener-bener rasanya kayak hilang kendali atas hidup sendiri. Sekarang, coba kita lihat perbandingan yang lumayan bikin merinding ini. Di satu sisi, kita punya akar masalahnya, rasa nggak percaya diri, dan kebiasaan merendahkan diri. Ini tuh ibarat beban berat yang terus-terusan nahan langkah kita. Terus lihat deh di sisi sebaliknya. Ada kondisi di mana segalanya justru kerasa mudah, dan kita jadi makin bahagia. Jauh banget kan bedanya? Yang satu rasanya kayak lagi perang batin tiap hari, sementara yang satunya lagi hidup kerasa jauh lebih ringan dan lega. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nyebrang dari kondisi yang gelap itu ke sisi yang lebih terang? Ternyata, jembatannya itu ada di sebuah momen pencerahan. Ada satu rahasia penting yang, ya bisa dibilang ini bakal ngerubah hidup banget lah. Ini bukan sekedar teori psikologi yang ribet gitu ya, bukan. Ini tuh lebih ke pergeseran cara pandang yang nyatanya punya kekuatan buat muter balik semua kekacauan yang tadi kita bahas. Dan pencerahan ini datangnya lewat satu pertanyaan yang super tajam. Coba deh kalian tanya ke diri sendiri dan benar-benar resapin kalimat ini. Bagaimana mungkin orang lain mencintaimu, sedangkan kamu tidak mencintai diri kamu sendiri? Jelek banget kan? Kita tuh sering banget ngerasa frustrasi, sedih, ngerasa kok orang-orang di sekitar kita kayak kurang ngehargain atau nggak sayang sama kita. Tapi mikir deh, kalau kita aja orang yang paling kenal luar dalam diri kita, nggak bisa nemuin alasan buat sayang sama diri sendiri, ya gimana caranya kita ngarepin orang lain buat ngelakuin itu? Validasi dari luar tuh nggak akan pernah, ingat ya, nggak akan pernah bisa ngisi lubang kosong, kalau dari dalamnya aja kita udah nolak diri kita sendiri. Jadi, disinilah letak inti dari semuanya. Kekuatan dari mencintai diri sendiri. Begitu kita mutusin buat stop ngehina diri sendiri dan mulai belajar ngehargain diri kita apa adanya, wah kerasa banget perubahannya. Dan ingat ya, mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita jadi egois loh. Sama sekali bukan. Itu tuh kayak prasyarat mutlak supaya hidup kita bisa jalan dengan normal dan optimal. Tanpa cinta buat diri sendiri, kita bakal gampang hancur. Tapi kalau kita punya itu, pintu buat berubah jadi versi diri yang jauh lebih baik bakal kebuka lebar banget. Nah, kalau kita udah bener-bener praktekin ilmu ini, dampaknya tuh luar biasa nyata. Pertama, semuanya beneran bakal berubah. Cara kalian ngelihat masalah, cara kalian ngerespon omongan orang, dinamika hidup berubah total. Kedua, segalanya bakal kerasa lebih mudah. Kenapa? Ya karena kita udah nggak bawa-bawa ransel beban yang isinya rasa nyalahin diri sendiri terus. Rintangan seberat apapun jadi kerasa lebih enteng buat dilewatin. Dan yang ketiga pastinya, insya Allah kita bakalan semakin bahagia. Kebahagiaan yang beneran awet itu cuma muncul secara alami pas kita udah bisa berdamai sama diri kita sendiri. Luar biasa banget ya kalau dipikir-pikir, cuma gara-gara satu perubahan pola pikir aja, efeknya bisa semasif itu buat hidup kita. Nah, sekarang bola ada di tangan kalian nih. Aku mau nanya dan tolong dijawab ke diri masing-masing ya. Apa sih satu hal kecil aja yang bisa kamu lakuin hari ini buat nunjukin kalau kamu sungguh-sungguh sayang sama dirimu sendiri? Nggak usah nunggu besok. Ayo kita mulai bangun fondasinya hari ini juga. Makasih banget udah nemenin aku di ulasan inspiratif kali ini, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi kita selanjutnya.